Halo guys, balik lagi sama gue Eka. Jadi sebelum mulai ke videonya, gue mau jelasin lagi nih konten apa aja sih nantinya yang ada di channel ini ke depannya gitu. Jadi gue akan ngebahas tentang produk-produk flagship, khususnya tuh gadget yang menurut gue bagus dan gue pakai sendiri, dan tentunya sharing tentang pengalaman memakai suatu produk flagship. Nah, flagship kan identik dengan sesuatu yang terbaik ya dari suatu brand. Nah, dari brandnya sendiri tuh pasti coba ngasih sesuatu yang terbaik untuk konsumennya kan. Untuk itu, channel ini hadir untuk membantu kalian untuk menjawab pertanyaan kayak worth it nggak sih sebenarnya uang yang lo spend untuk suatu produk flagship dan kalian tuh bakal dapat apa aja gitu. Jadi ini relate juga sama salah satu filosofi gue dalam berbelanja barang. Jadi kayak gue tuh tipe orang yang kalau beli barang tuh belinya yang terbaik gitu. Jadi meskipun itu mahal, contohnya nih kalau gue pengen beli sesuatu ya, gue akan pastiin barang tuh awet di waktu yang panjang gitu. Jadi nggak bakal nyesel di kemudian hari lah gitu. Gue sampai rela sih kayak nunggu waktu lama buat nabung demi barang yang gue pengen gitu. Jadi ya worth it itu sih sesuai pengalaman selama ini aja gitu. Jadi kayak kenapa sih lo beli barang yang murah terus bakal rusak dan terus diganti. Jadi kalau dihitung-hitung biayanya sama aja gitu. Jadi lebih baik beli barang yang berkualitas mahal tapi tahan lama, dan relate juga sama terms yang kayak harga tuh nggak pernah bohong ya kayak gitu. Dan juga kalau kita membeli produk flagship, kita kan juga punya kepuasan tersendiri gitu ya, karena punya pengalaman untuk cobain best produk dari suatu brand gitu. Oh iya, kalau belum tahu arti flagship bisa lihat video ini gitu ya. Oke, cukup intronya, kita langsung mulai ke video utamanya. Oke, mungkin cerita dulu beberapa waktu lalu ketika gue coba nge-shoot untuk video pertama buat ngerekam video ya. Gue pakai Rode Shotgun ini nih. Nah, gue ngerasa tuh kayak ada yang kurang dalam segi suara karena ada beberapa noise yang dari suara luar tuh ketangkap dari rekaman gue. Kayak suara AC, suara knalpot dari motor gitu kan. Dan akhirnya setelah riset, ternyata gue butuh mic yang bisa meminimalisir background noise tadi gitu. Jadi tanpa perlu melakukan proses editing yang ribet. Nah, gue juga kebetulan orangnya tuh malas dalam ngedit suara yang ribet-ribet gitu. Jadi nyari mic yang simple, yang tinggal colok, rekam, terus tinggal taruh di Premiere atau di Audition gitu. Jadi untuk mempercepat produksi konten gue dan untuk menghindari proses editing yang ribet-ribet gitu. Nah, setelah riset-riset, pilihannya ada di mic di depan gue nih, yaitu mikrofon USB, yaitu mikrofon Shure MV7. Gue pakai ini kurang lebih udah 6 bulanan dari Januari ya. Nah, itu gue pakai buat kan gue WFH buat meeting, terus gue juga ada ngajar, jadi ini kepake banget gitu. Terus sama bikin konten tentunya. Nah, gue akan nge-share nih gimana rasanya pakai produk ini. Jadi sedikit intermezzo, jadi Shure MV7 tuh bisa dibilang adiknya dari Mac legendaris yang namanya tuh Shure SM7B yang pernah dipakai oleh Michael Jackson dulu, dan juga dipakai oleh beberapa podcaster terkenal di Indonesia gitu kayak Deddy Corbuzier, Raditya Dika, sama Yes Lawrence gitu. Dan sayangnya gue belum megang aja nih SM7B. Nanti mungkin kalau ada rezeki kita bisa compare dengan kakaknya itu gitu. Nah, untuk perbedaan dengan kakaknya, dari segi desain sih emang sedikit mirip, cuman SM7B itu lebih panjang gitu. Dan ada beberapa hal yang bikin ini beda. Kalau SM7B, colokannya tuh cuman XLR to XLR buat dicolok ke audio interface gitu. Atau kalian bisa sih beli kayak XLR to USB. Kalau nggak mau beli audio interface kan lumayan mahal tuh harganya. Dan untuk Shure MV7 ini tuh ada 2 konektor gitu. Jadi yang pertama USB dan yang satu lagi XLR. Jadi lebih versatile dibanding kakaknya. Kalau mau lihat detail komparasinya sih bisa dilihat di channelnya Mas Aryo Pratomo ya. Ya, link bakal gue taruh di deskripsi. Mas Aryo udah bahas secara detail tuh perbedaan antara kedua mic itu. Nah, kalau buat harga, Shure SM7B itu kan harganya sekitar 6 jutaan ya. Nah, untuk MV7 ini sekitar kemarin tuh gue beli kalau nggak salah 3,7 jutaan di bulan Januari gitu. Cuman sekarang gue cek sih harganya udah turun ya, ada yang beberapa 3 jutaan. Nah, mic ini tuh merupakan mic dynamic ya. Jadi mic itu tuh ada 2 jenis, yang satu kondenser dan yang satu dynamic. Nah, karena kebutuhan gue buat mic yang nggak sensitif terhadap suara sekitar, jadi gue pilih mic dynamic gitu. Karena kalau kondenser tuh sensitif banget. Jadi kayak background noise gitu tuh bakal ke-capture gitu. Kayak suara AC tadi, suara knalpot. Kalau kondenser itu bakal ke-capture sih. Terus kecuali kalian tuh kayak di studio rekaman gitu yang kedap suara, nah itu cocok banget buat pakai mic condenser gitu yang udah dibikin emang khusus buat ngerekam suara gitu. Nah, terus mic ini tuh pola patternnya tuh nangkap suaranya adalah cardioid, jadi suara yang ditangkap oleh mic ini kebanyakan dari area depan dan sedikit di area bagian samping. Bisa lihat di gambar ini nih, gue tunjukin. Ini kayak di atas gini kan, kalau yang Omni itu bisa ya. Nanti kalian bisa tahu perbedaannya lah nih. Kalau kayak gini-gini, kalau omnidirectional kan di sisi mana aja kalian bisa nangkap suaranya gitu. Nah, kalau di mic ini tuh cuman di depan doang, bagian depan. Jadi emang didesain untuk dekat mulut kita gitu. Nah, mic
tipe ini tuh emang udah cocok banget buat podcast dan voice over gitu ya, karena memang desainnya udah ditujukan tuh buat kegunaan itu gitu. Mic tipe cardioid juga sangat fleksibel dan ideal buat pemakaian umum kayak kebutuhan gue tadi. Jadi ya menurut gue udah cocok gitu. Oh ya, disclaimer dulu, gue bukan seorang audio expert atau mikrofon expert di video ini. Gue cuman sharing aja kenapa gue bisa memilih mikrofon ini, dan cuman sharing pengalaman yang gue rasakan dalam memakai mikrofon ini. Oke, lanjut. Dengan harga segitu kita dapat apa aja sih dari sebuah mic ini? Langsung aja kita review. Yang pertama, desainnya. Nah, salah satu alasan gue beli MV7 ini sih desainnya ya. Kelihatan dari desain yang simple, terus bold, jadi kayak makin kelihatan kalau Shure ini tuh nunjukin secara elegan gitu. Memang cocok banget untuk seorang podcaster atau streamer kalau dilihat di video ya. Terus dari materialnya sendiri juga kokoh. Ini beratnya sekitar 0,55 kg. Jadi materialnya tuh udah solid dan bagus gitu. Sama mungkin kayak desain-desain kecil kayak lampu-lampu ini juga lumayan cakep ya secara estetika. Jadi kelihatan kalau misalnya kita mau nanti juga bisa disetting-setting sih fitur-fitur apa aja sih yang bisa kita setting di sini gitu. Sama mungkin satu kekurangannya tuh di desainnya ya, mungkin yang ini ya. Jadi kalau kalian bisa ngelihat nih, kayak ini tuh kadang nabrak gitu kalau misalnya kita lagi ngecengin mic, dan itu tuh bikin lecet di beberapa bagian gitu. Cuman kalau kalian bisa ngencengin sebelum setting mic sih nggak masalah ya, jadi nggak bakal ketabrak gitu kalau settingannya udah pas lah. Nah, terus yang kedua tuh fitur. Nah, di sini poin yang akhirnya gue mutusin untuk minang nih mikrofon. Jadi ada beberapa fitur yang ada di dalam mic ini. Di antaranya yang pertama ada voice isolation technology, yang mana tuh fungsinya untuk memisahkan suara kalian dari background noise yang tidak diinginkan. Jadi udah sesuai banget kan tadi problem gue tadi, dan mic ini tuh udah bisa solve salah satu problemnya gitu. Terus yang kedua ada USB dan XLR connectivity, kayak yang gue bilang tadi ya. Jadi mic ini tuh lebih versatile, bisa langsung colok USB dan juga XLR gitu. Jadi kalau suatu saat gue ada rezeki, gue bakal beli audio interface, ya tinggal colok aja. Cuma kalau saat ini sih emang gue belum butuh ya, jadi untuk USB aja udah cukup gitu. Nah, yang ketiga ada app Shure Plus Motif. Nah, ini yang paling penting, nanti akan gue coba demoin aplikasinya gimana setting mikrofon ini lewat app Shure Plus Motif. Nah, dengan app ini sih yang bikin gue pengen banget punya mic yang satu ini gitu. Buat orang awam kayak gue, ini ngebantu banget. Langsung aja kita demoin aplikasinya. 1, 2, 3, action. Ya guys, jadi sekarang kita langsung aja demo dari aplikasi Shure Plus Motif ini ya. Ada apa aja sih fiturnya di dalamnya gitu loh. Kita langsung aja nih. Jadi di sini tuh settingannya ada 2 ya. Ada auto level sama manual level gitu. Jadi kita langsung bahas aja di masing-masing ini tuh gunanya apa gitu. Jadi yang pertama ada preset. Nah, preset ini digunain buat kalau misalnya kita udah setting-setting, terus kita udah nyaman nih sama settingan kita, kalian tinggal save aja gitu. Jadi kalian tinggal kalau misalnya kalian mau pakai settingan kalian tinggal klik aja di sini nih, radio atau radio face, nih settingan gua gitu kan. Jadi kalian nggak perlu bolak-balik setting lagi. Nah, terus yang kedua ada mic mute. Ya, kalau dari artis sih kalian juga pasti udah tahu ya. Mic mute ini gunanya buat ngambil suara kalian. Nah, kan nggak ada suaranya kan, jadi itu gunanya buat mic mute. Terus ada monitor mix. Nah, monitor mix ini digunain buat monitoring audio gitu. Kalau kalian pakai headset, kalian bisa setting nih mic yang masuk berapa gitu. Semakin ke kanan, semakin nggak kedengeran suara mikrofon kalian di headset gitu. Jadi kalau gue sih biasanya di tengah-tengah aja gitu ya. Ini buat monitoring audio doang sih, nggak terlalu penting sih kalau menurut gue. Nah, terus ini yang unik, mic position gitu. Jadi kan ada beberapa orang yang kalau ngomong tuh, kalau misalnya lihat di podcast gitu misalkan, kadang kan ada orang yang ngomong jauh gitu, jadi nggak ke-capture. Nah, kalau pakai Shure MV7 ini kalian bisa ngatur nih posisi ngomongnya gimana. Kita langsung coba aja ya. Nah, kebetulan ini pakai near ya. Jadi near kan udah di mulut kalian nih. Jadi suaranya tuh jelas banget gitu. Nah, kalau pakai far, nah kalau misalnya kalian ngomong di sini kan suaranya makin jelas gitu. Nah, kalau kalian jauhin tuh kan kayak suaranya tuh masih ketangkap gitu. Coba kalau kita pakai near, nah ini suaranya tuh kan masih nggak terlalu jelas gitu kan. Jadi kalian tinggal setting aja tuh. Kalau misalnya pakai far kan meskipun kalian ngomongnya jauh, cuman masih ketangkap gitu, kayak gitu. Nah, kalau gue sih biasanya pakai near aja ya, soalnya gue posisinya tuh deket gitu. Jadi ini kalau tone, jadi ada beberapa suara nih settingan kalau misalnya kalian mau dark, natural, bright. Kita cobain aja satu-satu. Nah, ini kalau gue pakai suara dark tuh kelihatan kan suaranya kayak gimana. Jadi kayak suaranya tuh lebih lebih bold, lebih sharp gitu. Jadi lebih, kalau misalnya kalian pakai headset tuh lebih enak didengar lah kalau menurut gue gitu. Nah, terus ada natural. Nah ini kalau gue biasanya sih pakai natural ya. Jadi kayak emang suaranya tuh mendekati suara asli gue gitu. Jadi nggak mungkin editan dari
auto level ini tuh nggak terlalu banyak gitu. Nah terus ada bright. Nah bright tuh suaranya tuh lebih apa ya, kayak lebih krempeng gitu. Cuman enak juga sih masih didengar. Jadi kalian tinggal nyesuaiin aja tuh dari tiga ini tuh yang cocok sama kalian yang mana gitu. Kalau gue pribadi sih gue lebih suka yang natural ya. Jadi udah mendekati suara asli gue. Nah ini ada LED behavior ya. Jadi itu gunanya apa sih? Nah di sini ada dua, ada live meter sama night mode. Nah ini kan gue nyalain ya. Nah kalau live meter tuh gunanya buat kayak lampu-lampu kalau misalnya kita ngomong tuh ada naik turunnya gitu. Nah ini lebih estetik aja sih. Jadi kalau misalnya kita matiin ya, nah kalau kita matiin ya udah mic-nya tuh lampu-lampunya nggak nyala-nyala gitu loh. Nah kalau pakai live meters, kalau misalnya kita lagi ngomong itu pasti dB-nya naik, kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Terus ada night mode. Nah night mode nih gunanya jadi kalau misalnya kita nggak pakai, jadi cahayanya terang gitu. Nah ini kalau misalnya kalian meeting terus atau kalian lagi ngajar gitu kan, kebetulan ngajar ya. Nah kalau pakai night mode, kalau nggak pakai night mode kan suara cahayanya itu dipantulin jadi kelihatan silau gitu. Nah, makanya ini ada fitur night mode buat ngurangin cahaya itu gitu. Jadi lebih tetap nyala, cuman lebih nggak silau gitu, nggak terlalu terang lampunya. Nah kalau gue sih dua-duanya biasanya gue nyalain ya, jadi kayak lebih enak aja gitu dilihatnya. Oke itu LED behavior, terus yang kedua ada manual. Nah ini yang paling menarik di sini sih. Jadi kalau manual tuh settingannya lebih banyak ya dibanding dengan auto level. Jadi kita langsung aja bahas satu-satu. Jadi ada preset. Preset ya sama kayak tadi sih. Kalau kalian udah punya settingan, kalian tinggal save aja terus nanti kalian tinggal pakai gitu. Terus ada mute juga sama mic. Nah, kalau di sini tuh kalian bisa ngatur gain mic kalian gitu. Jadi misalnya kalian mau ganti jadi 7,5 gitu kan, ini nggak kedengeran ya. Kalau 2,5 terus kalau misalnya kalian mau pentokin juga bisa gitu, cuman lebih kenceng gitu kan. Nah kalau gue sih biasanya tuh di 30 atau di 27 tuh udah cukup gitu. Jadi nggak terlalu kenceng, nggak terlalu pelan gitu suaranya. Terus monitor mix ini sama kayak tadi ya, fungsinya buat monitoring audio kalian. Nah terus ini bedanya sama auto tuh ini nih. Jadi ada beberapa equalizer yang kalian bisa gunain. Nanti kita coba demoin satu-satu bisa kok. Cuman kita ke limiter dulu ya. Jadi limiter itu gunanya buat kalau yang gue baca-baca sih ini gunanya buat ngelimit suara kalian kalau misalnya kencang gitu. Jadi kalau misalnya kalian teriak atau nyanyi-nyanyi lagu metal gitu nggak terlalu ganggu telinga gitu. Cuman gue belum coba sih karena emang gue nggak gue pakai mic nggak gue teriak-teriak juga gitu kan. Jadi belum ada case-nya lah ibaratnya kayak gitu. Cuman kalau yang gue baca-baca gunanya buat itu gitu. Nah terus ada kompresor. Nah kompresor nih relate-nya kalian nanti tuh bisa setting equalizer sama kompresor kalian combine gitu. Kita coba aja satu-satu ya. Nah ini kalau kompresornya off, terus gue cobain equalizer satu-satu. Nah ini suara equalizer flat tanpa kompresor ya. Terus ini suara equalizer high pass tanpa kompresor. Terus ini suara equalizer present boost tanpa kompresor gitu. Terus yang terakhir ada high pass and present boost tanpa kompresor. Nah kalian bisa ngebedain sendiri lah ya. Kalau equalizer ini tuh bedanya tuh beda-beda gitu dari masing-masing equalizer ini. Ya ini langsung aja kita gabungin ya dari equalizer dengan equalizer flat dengan kompresor. Nah ini adalah suara equalizer flat dengan kompresor light. Terus ini adalah suara equalizer flat dengan kompresor medium. Terus ini adalah equalizer flat dengan kompresor heavy. Jadi kelihatan ya perbedaannya tuh lebih ke, menurut gue sih lebih ke suara yang dihasilkan tuh lebih, kalau light medium heavy tuh kalau light misalnya 1, medium tuh jadi 3, terus kalau misalnya heavy tuh jadi 5 gitu. Jadi kayak lebih jelas aja suaranya kedengarannya gitu. Kita langsung coba lagi di yang ini. Kalian bisa ngebedain sendiri sih nanti dari suara yang gue rekam ini kan. Nah terus ini ada equalizer high pass. Kita coba satu-satu lagi ya. Ini adalah suara equalizer high pass dengan kompresor light. Nah ini adalah equalizer high pass dengan kompresor medium. Nah ini adalah equalizer high pass dengan kompresor heavy. Jadi kelihatan tuh ya bedanya. Mirip-mirip sama yang flat ini sih. Terus ada lagi presence boost. Kita langsung aja, ini equalizer presence boost dengan kompresor light. Nah ini equalizer presence boost dengan kompresor medium. Nah yang terakhir ini adalah equalizer presence boost dengan kompresor heavy.
Nah, kayaknya gue lebih suka yang ini deh. Jadi kayak suaranya tuh kayak apa? Kayak di radio-radio gitu. Lebih jelas suaranya kedengarannya. Terus ada yang terakhir nih. Nah, yang terakhir tuh ada high pass and presence boost dengan kompresor light. Terus ada high pass dan presence boost dengan kompresor medium. Terus yang terakhir high pass and presence boost dengan kompresor heavy. Nah, kalian tuh dari berapa suara tuh tadi tuh? Kombinasinya kan bisa banyak ya. Nah, itu sih fitur-fitur yang ada di Surplus Motif ini ya. Jadi ini salah satu fitur yang menurut gue bikin gue tuh minang ini mikrofon, karena ya kalian tahu buat orang awam kayak gue jadi bisa ngatur-ngatur suara gitu, dan kalian tuh kayak beli mic tuh dapat beberapa suara yang apa ya, jadi punya banyak pilihan buat setting suara lah, jadi lebih enak makainya gitu. Nah, gimana nih menurut kalian? Apa kalian udah tertarik gitu kan mau beli mic ini, atau mau coba nabung-nabung buat cuman disesuaikan sama kebutuhan kalian ya, balik lagi ya. Oh ya, di sini tuh ada settingan lagi ya. Di sini tuh ada settingan lagi yang menurut gue mesti dikasih tahu ke kalian. Nah, di sini kan ada beberapa ini nih, beberapa tombol lah, tombol fisik di sini ya. Di sini ada mute. Nah, terus kalian tuh bisa atur-atur playback kalian juga. Di sini ada headset, sama ada logo headset sama logo mikrofon ya. Nah, kalau pencet logo mikrofon, kalian bisa setting nih dB-nya, Nih kalian lihat ya, dB-nya tuh pasti bergerak nih kalau ke kanan ke kiri. Tuh kan, bergerak kan. Nah, cuman nih kalau menurut gue sih kurang sensitif ya tombolnya. Jadi mostly gue pakai aplikasi buat ngatur dB-nya gitu. Jarang sih pakai ini. Paling kalau pakai ini tuh cuma nge-mute doang biasanya. Terus satu lagi yang headset gunanya ya itu buat monitoring playback tadi. Jadi kalau kalian mau ngatur suara yang masuk atau yang keluar tuh bisa dari sini juga gitu. Cuman kalau menurut gue sih mending pakai aplikasi aja gitu, jadi lebih mudah dibanding kalian harus mencet yang tombolnya tuh kurang sensitif. Oke, itu aja sih tambahannya. Nah, mungkin satu lagi, jadi kelemahannya nih kalau misalnya kalian dia kan sering update software gitu ya. Nah, kalau update software tuh presetnya kadang nggak bisa dipakai gitu, hilang gitu ya. Ini salah satu kekurangannya. Tuh, preset radio is not compatible with the selected device tuh kan. Kalau misalnya ada update, jadi kalian mesti bikin ulang nih. Cuman tenang aja, di sini tuh ada jadi kalau kalian kan lupa nih misalnya settingannya kayak gimana. Nah, di sini tuh disediain gitu misalnya informasinya. Jadi kalian tinggal setting ulang aja. Nah, itu jelek sih. Jadi menurut gue kalau misalnya bisa sih Surplus tuh kalau udah kita setting tuh nggak perlu lagi nih kita setting ulang. Paling kekurangannya itu dari aplikasi ini. Selebihnya menurut gue udah cakep banget gitu. Cuman gue biasa tuh settingan gue biasanya ini nih, pakai equalizernya high presence boost, terus kompresornya medium. Nah, ini udah menurut gue udah zona nyaman gue lah kayak gitu. Atau kalian kalau nggak mau ribet ya kalian pakai auto level juga udah oke banget ya. Kalau misalnya pakai natural atau misalnya mau suara lebih board ya pakai dark aja gini, menurut gue udah enak banget. Jadi ya itu demo dari aplikasi dari Shure ini, Surplus Motif. Nah, ini menurut gue bagus banget. Oke, langsung lanjut ke kesimpulan ya. Dadah. Nah, gimana tuh setelah kita demoin? Paling gue sebelum gue memilih Shure MV7 ini, ada beberapa option juga tuh yang mungkin bisa kalian consider juga dalam memilih mic yang sesuai kebutuhan kalian. Jadi Shure MV7 ini kan harganya sekitar 3,7 jutaan ya. Nah, ada beberapa pilihan yang lebih terjangkau kayak Audio Technica terus sama Blue Yeti. Kemarin pilihannya tuh di 3 mic itu. Jadi waktu itu pilihannya jadi kualitasnya tuh sebenarnya mirip-mirip, namun yang bikin gue menang ini ya faktor yang gue sebut di atas tadi. Yang pertama dari desain, terus material yang udah diperuntukkan untuk siapa dan udah sesuai sama kebutuhan gue. Terus dari segi fitur dan aplikasi mudahin gue untuk proses kerja gue gitu. Jadi mic yang tadi gue sebut juga gak kalah bagus sebenarnya dari Shure ini. Harganya juga lebih terjangkau dan coba disesuaikan sama budget dan kebutuhan kalian. Nah, untuk kesimpulan, jadi setelah proses review di atas tadi, gue coba buat kesimpulan, mic ini tuh menurut gue sangat worth it dari segi desain, fitur, dan versatility-nya yang ditawarkan. Jadi dengan harga 3,7 juta, kalian tuh udah dapat itu semua gitu. Dan cuman balik lagi ya, disesuaikan sama budget dan kebutuhan kalian. Nah, kekurangannya juga paling settingan suara yang hanya bisa cardioid ya. Kalau bisa dibuat kayak ada fitur omnidirection dan pola pattern yang lain tuh itu oke banget gitu. Jadi kayak nambahin fitur mic ini gitu. Cuman kan balik lagi ke fungsinya ya. Kalau mic-nya emang udah difungsiin untuk podcast gitu kan atau voice over ya wajar cuman cardioid. Menurut gue sih nggak masalah gitu. Cuman kalau kalian emang mau yang
yang lebih banyak fiturnya, ya kalian bisa coba tengok brand lain gitu. Dan mic ini tuh diperuntukkan buat siapa sih sebenarnya? Jadi mic ini diperuntukkan buat orang-orang yang ingin buat podcast. Menurut gue sih udah cocok banget gitu. Atau buat voice over dan keperluan audio lainnya udah perfect banget. Nah kalau ada rezeki tinggal beliin audio interface aja yang bikin karakternya tuh keluar gitu. Jadi semakin maksimal performance-nya. Oke, segitu aja paling review video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.